Di episode sebelumnya, Shoyan yang berada di runtuhan beringin api sangat terkejut saat melihat cabang-cabang pohon beringin api tampaknya telah dipanggil. Sudut mulutnya berkedut ketika dia melihat tumpukan kecil cabang pohon beringin api di depannya. Perlu diketahui bahwa banyak ahli leluhur asal harus memeras otak mereka hanya untuk mendapatkan satu di dunia luar. Namun, Huo Qing dengan santai menumpuk cabang-cabang pohon beringin api ini, seolah-olah itu adalah kubis. Jika mereka berada di dunia luar, bahkan ahli yang mulia asal tidak akan mampu menahan keinginan untuk memperebutkannya. Ambillah ini sebagai hadiahmu karena telah menyelamatkan mereka. Huo Qing menunjukkan gunung kecil di depannya secara acak. Shoyan merasakan gelombang keringat saat mendengar kata-kata ini. Namun, pada akhirnya, dia tetap menyimpan ratusan cabang beringin api dengan wajah memerah. Huo Qing mengalihkan pandangannya dan menatap kedua kakak beradik itu di kejauhan. Dia mengangkat tongkat kayu di tangannya dan mengarahkannya ke pohon layu. Tatapan Shoyan mengikuti dan melihat ke atas. Setelah itu, Huo Qing berkata perlahan, leluhur klan beringin api menggunakan kultivasi seumur hidupnya dan kehidupan pohon beringin api untuk meninggalkan berkah bagi saudara laki-laki dan perempuan itu. Ia menyegelnya di dalam pohon, sehingga ketika mereka berdua melangkah ke tahap raja asal, mereka dapat meminjam kekuatan itu untuk meningkatkan kultivasi mereka ke tingkat leluhur asal dalam waktu singkat. Shoyan sedikit tersentuh ketika mendengar ini. Mampu melakukan itu sudah cukup untuk menunjukkan kemurahan hati sang leluhur beringin api. Huo Qing lalu berkata, orang itu adalah teman baikku. Saat itu, dia sudah setengah langkah ke tahap suci asal. Sayangnya, wajah tua Huo Qing tak dapat menahan diri untuk tidak tergerak ketika dia teringat masa lalu. Keduanya terdiam sejenak sebelum Huo Qing melanjutkan. Di masa lalu, dia menitipkan kedua junior ini kepadaku karena dia berharap aku dapat mengawal mereka sampai mereka menyatu dan menyerap kekuatan warisan. Namun, keadaan telah berubah seiring berjalannya waktu. Setelah bertahun-tahun, energi kehidupan yang tersisa di dalam pohon beringin api hampir habis sepenuhnya. Demi melindungi warisan dan juga demi memenuhi keinginan seorang teman lama, aku tidak punya pilihan selain menggunakan tubuhku sebagai pondasi untuk menyegelnya. Mata Shoyan menyipit saat mendengar ini. Menggunakan sumber asal api sebagai segel. Bukankah ini berarti bahwa begitu segel dibuka dan api surgawi mendapatkan kembali kebebasannya, kesadaran Huo Qing juga akan menghilang bersama dengan segelnya? Kurasa tidak perlu aku katakan lagi. Kamu juga paham maksudku. Huo Qing tersenyum tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Mata tuanya menatap kedua kakak beradik itu sambil berkata lagi, pada saat itu, tanpa perlindunganku, kedua bocah kecil ini ditakdirkan tidak akan dapat terus hidup di tempat ini. Oleh karena itu, aku berharap jika memungkinkan, kau dapat membawa mereka pergi. Sebagai gantinya, kau dapat memiliki asal sumber api. Shoyan tiba-tiba membuka mulutnya, tetapi tetua. Sebelum Shoyan sampai selesai berbicara, Huo Qing melambaikan tangannya dan memotongnya. Kau tak perlu peduli dengan hal lain. Apapun yang kau pilih, hari itu akan tiba. Pada saat itu, akan ada banyak ahli yang akan menerobos masuk ke dalam reruntuhan. Jika kau merasa kesulitan, aku memintamu untuk berusaha sekuat tenaga membawa mereka menjauh dari dataran api yang mengalir. Shoyan terdiam cukup lama setelah mendengar ini. Setelah beberapa lama, dia akhirnya mengantepkan giginya dan menangkupkan tinjunya ke arah Huo Qing. Dia berkata dengan nada serius, tetua, jangan khawatir. Selama junior ini masih hidup, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka berdua di masa depan. Huo Qing mengangguk penuh terima kasih. Ia lalu menangkupkan kedua tangannya ke arah Shoyan seraya berkata, kalau begitu, orang tua ini akan berterima kasih kepada Tuan atas nama mereka berdua. Di sisi lain, kakak beradik Huo tidak tahu bahwa segel itu ada hubungannya dengan Huo Qing. Bagaimanapun, itu adalah amanah terakhir dari suku beringin api. Demi melindungi keinginan sahabat lamanya, Huo Qing tidak berencana memberitahu mereka tentang masalah ini. Oleh karena itu, setelah Shoyan memahami hal ini, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit sedih di dalam hatinya. Dari sudut pandang tertentu, Huo Qing dapat dikatakan sebagai pelindung Huo Xing dan Huo Xin. Tetapi yang lebih penting, ia seperti guru dan ayah. Para leluhur suku beringin api telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk berkultivasi demi mereka berdua. Sekarang, Huo Qing akan mengambil langkah ini. 2 hari kemudian, luka-luka di tubuh Shoyan sembuh total dengan bantuan pil obat. Selain itu,
Ia menyadari bahwa kultivasinya yang berhenti sebenarnya menunjukkan beberapa tanda pertumbuhan selama pelatihannya. Meskipun kecepatannya sangat lambat, hal itu telah membuat Shoyan merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Ditemani oleh Huoxing dan saudara perempuannya, kelompok 3 orang Shoyan berbelok di dalam reruntuhan. Tak lama kemudian, sebuah lubang dalam yang dilapisi batu-batu besar muncul di depan mereka. Di tengah lubang itu, terdapat mulut api yang menjulang tinggi seperti gunung berapi. Gelombang suhu tinggi yang menakutkan menyebar ke segala arah dengan mulut api ini sebagai bagian tengahnya. Di tepi mulut api, Huoking saat ini sedang melihat magma yang terus bergolak di bawahnya. Alisnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Ketiganya melangkah maju. Baru kemudian, Huoking perlahan berbalik dan menghela napas panjang. "Apa yang kamu lakukan di sini selain bercocok tanam?" Mendengar ini, wajah cantik gadis muda Huoxing menampakkan senyum manis. Dia melangkah maju dan menemani lelaki tua itu. Shoyan juga melangkah maju dan menatap lubang api itu dengan rasa ingin tahu. Ini adalah cabang beringin api, buah pelubur roh, giok darah merah. Ini semua adalah bahan obat yang kaya akan atribut api. Banyak dari mereka adalah hal-hal yang hampir punah di dunia luar. Pil obat macam apa yang dia olah semua bahan obat ini sekaligus? Sementara Shoyan melapalkan ramuan berharga yang sangat langka di dunia luar, Huoking yang berada di belakangnya membelai jenggotnya dan berkata, "Itu untuk pil roh api yang khusus buat suku beringin api. Metode yang digunakan cukup aneh dan berbeda dari apa yang diketahui di dunia luar. Dapat dikatakan bahwa pil ini dibuat khusus untuk beringin api. Dengan pil ini, tingkat keberhasilan untuk menembus kaisar asal, leluhur asal, atau bahkan yang mulia asal akan meningkat pesat. Tentu saja, apakah pil ini efektif untuk orang lain tidak diketahui." Tiba-tiba, keterkejutan muncul di mata Shoyan saat kata-kata ini diucapkan. Berdasarkan apa yang dia ketahui, pil apapun yang dapat meningkatkan peluang seseorang untuk menembus level yang mulia asal adalah pil obat tingkat atas yang berada di peringkat ke-8. Namun, dari situasi yang muncul di mulut api di depannya, terlepas dari apakah itu jumlah bahan obat atau sebagian besarnya, itu paling banyak adalah bahan obat untuk pil tingkat 7. Huoking lalu berkata, "Pil roh api ini seharusnya digunakan oleh Huoxing untuk menerobos ke alam kaisar asal. Namun, masalahnya sekarang adalah dengan metodeku. Akan butuh setidaknya 1 bulan untuk menyempurnakan pil tersebut. Selain itu, sulit untuk mengatakan kapan orang-orang di luar akan tiba-tiba menyerbu ke sini." Meskipun Huoking memuji khasiat pil obat ini, dia tidak berdaya karena dia hanya tahu sedikit tentang cara memurnikan obat. Bahkan dengan bantuan api surgawi, dia masih perlu menghabiskan banyak waktu untuk memurnikan pil obat ini. Di sampingnya, Shoyan hanya tersenyum setelah mendengar kata-kata Huoking. Dia berkata, "Mengapa kau tidak serahkan saja padaku?" Singkatnya, di runtuhan beringin api, Shoyan yang mengenakan jubah hitam duduk bersila di depan lubang api. Kedua matanya tertutup rapat. Kekuatan spiritual yang tak terbatas melonjak keluar dari antara alisnya, berubah menjadi 2 tangan besar yang terulur ke arah lubang api. Di bawah selubung kekuatan spiritual, gelombang panas magma yang melonjak dengan mudah dilarutkan. Selanjutnya, api perlahan turun dan meluas. Bahan-bahan obat yang awalnya mengambang di atas magma juga ditelan oleh api surgawi yang berkobar. Bocah kecil ini sama sekali tidak sopan. Di bawah magma, api batu vulkanik milik lelaki tua ini telah mengintensifkan pemurniannya. Aku tidak menyangka bahwa dia akan mampu menekannya. Merasakan situasi di dalam lubang api, senyum muncul di wajah tua Huoking. Di sisi lain, wanita muda di sampingnya memiliki wajah penuh harapan saat dia melihat punggung Shoyan. Bibirnya yang indah melengkung ketika dia bertanya dengan ragu, "Kakek Huoking, bahkan kau sendiri tidak begitu percaya diri. Apakah senior Shoyan akan berhasil?" Jari Huoking dengan lembut menyentuh dahi gadis itu. Dia berkata, "Dasar gadis kecil, kamu masih berani menggoda lelaki tua ini." Gadis itu segera menjulurkan lidahnya dan mengecilkan lehernya sambil tersenyum malu. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Orang tua ini yakin bahwa aku sudah memulai jalur kultivasi cukup awal. Jadi anak kecil ini tentu saja tidak bisa dibandingkan denganku. Namun, jika berbicara tentang jalur alkimia, melihat seluruh benua, mungkin tidak lebih dari segelintir orang yang bisa melampauinya di generasi muda. Begitu kata-kata ini diucapkan, kedua saudara Huoxing langsung saling memandang. Mereka tentu saja tidak meragukan kata-kata Huoking. Namun, penilaian setinggi itu memang mengejutkan. Pada saat yang sama, di dalam lubang api, di bawah pembakaran api surgawi,
Kulit luar bahan obat dengan cepat dilepaskan. Esensi di dalamnya secara bertahap disempurnakan, baik menjadi bubuk atau pasta kental. Ada juga beberapa cairan yang kaya akan energi liar. Di bawah penyempurnaan simultan dari api surgawi Shoyan, lebih dari 100 bahan obat disempurnakan sepenuhnya hanya dalam beberapa jam. Proses berikut ini juga diselesaikan di tangan Shoyan. Dengan formula pil yang diberikan Huoking kepadanya, Shoyan sudah memiliki pemahaman yang cukup baik tentang pil roh api di dalam hatinya. Tingkat pil obat ini hanyalah pil tingkat 7. Dengan keterampilan alkemis Shoyan saat ini, tidak sulit baginya untuk memurnikannya. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu sejak penyempurnaan pil roh api. Huoxing dan saudara perempuannya telah menjaga tempat ini sepanjang hari. Mata mereka tertuju pada mulut api di tengah lubang besar, dan mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Hingga suatu saat, tiba-tiba terdengar suara auman naga yang mengandung fluktuasi khusus. Huoxing dan Huoxin segera menoleh dan melihat bahwa di dalam lubang api, pil bulat berwarna merah perlahan naik ke udara. Yang lebih aneh lagi adalah di sekitar pil itu, seekor naga kecil yang terkondensasi dari aroma pil terus berputar. Akhirnya, di bawah pembakaran api surgawi, naga itu perlahan menyusut dan menyatu dengan pil. Berhasil? Pil yang berubah menjadi naga adalah simbol pil tingkat atas. Tentu saja, mereka tahu tentang ini. Saat kedua bersaudara itu berteriak kaget, awan petir besar dengan cepat berkumpul di atas lubang besar di langit. Petir pil! Huoxing langsung berseru saat melihat pemandangan ini. Tubuhnya buru-buru melangkah maju dan muncul di udara. Dia pertama-tama melirik pil obat yang tergantung di atas lubang api dan mendecak lidahnya karena terkejut. Segera, dia turun dengan langkah mantap dan berbicara kepada Shoyan sambil tersenyum penuh hormat. Teman kecil Shoyan, kamu benar-benar hebat. Orang tua ini mengagumimu. Mendengar ini, Shoyan yang baru saja berdiri menggelengkan kepala yang pelan dan berdesah. Senior, kamu terlalu menyanjungku. Aku masih memiliki sedikit pengalaman dalam alkimia. Belum lagi ini hanya pil kelas rendah peringkat 7. Kata-kata ini sontak saja membuat Huoxing dan Huoxin mengangkat alis mereka. Pil obat tingkat ini sudah menjadi kemewahan bagi mereka. Namun, itu hanyalah hal biasa bagi Shoyan. Seorang alkemis benar-benar pekerjaan yang membuat orang lain iri. Lupakan saja. Yang terpenting sekarang adalah menghadapi pil petir ini. Huoking mengangkat kepalanya, menatap awan petir di langit. Dia dengan lembut memutar tongkat kayu di tangannya dan bersiap mengambil tindakan. Namun, dia dihentikan oleh Shoyan. Senior, serahkan pil petir ini padaku. Mendengar ini, Huoking terkejut dan buru-buru berkata, anak kecil, kamu baru saja selesai memurnikan pil. Bahkan jika kamu tidak takut dengan petir pil dalam kondisimu saat ini, kamu pasti akan sangat menderita jika ingin menerimanya. Dengan orang tua ini di sini, kurasa aku tidak akan membutuhkanmu untuk melakukan apapun. Shoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya. Cahaya menyala di sampingnya dan Raja Utara berwarna ungu hitam bergegas keluar. Baru kemudian dia melihat ke arah Huoking dan tertawa pelan. Senior, pil petir ini agak berguna bagiku. Karena itu serahkan saja padaku. Setelah Raja Utara menelan petir Yuan terakhir kali, kekuatannya saat ini telah resmi melangkah ke leluhur asal bintang 8 menengah. Jika ia dapat menyerap petir pil kali ini, siapa yang tahu seberapa besar kekuatannya akan meningkat? Huoking sekali lagi terkejut ketika melihat boneka aneh ini. Meskipun sebelumnya ia telah merasakannya, saat itu ia hanya meliriknya sekilas dan tidak mengamatinya secara mendetail. Sekarang setelah ia melihatnya sendiri, boneka bersisik naga ini tampaknya sangat berbeda. Melihat sikap percaya diri di wajah Shoyan, ia mengangguk dan melangkah ke samping. Anak kecil, karena kau berisi keras, orang tua ini tidak akan memaksamu. Namun ada satu hal, jika terjadi sesuatu yang tidak biasa, orang tua ini akan tetap mengambil tindakan. Kuharap kamu tidak menyalahkanku. Shoyan tersenyum dan mengangguk. Terima kasih senior. Matanya berubah tajam saat dia menatap langit. Dia menunjuk dan berkata dengan suara yang dalam, Raja Utara, maju. Tubuh Raja Utara sedikit tenggelam setelah perintah itu keluar dari mulutnya. Tak lama kemudian, tubuhnya melesat ke langit seperti bola meriam. Awan petir bergejolak dan petir berkumpul seperti naga bertanduk. Raja Utara langsung menyerang awan petir dan mulai bertarung dengan mereka.